Shalom saudara semuanya, shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Hujan gak tadi di perjalanan? Enggak? Gerimis-gerimis sedikit lah ya. Puji Tuhan kita boleh datang kembali ke ibadah pada pagi hari ini. Mari, cik. Mari saudaraku semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita, saya pimpin di dalam doa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, biarpun cuaca hujan Tuhan, tapi tidak menyurutkan hati kami dan semangat kami Tuhan untuk kembali datang. Membawa hati kami Tuhan, membawa kerinduan kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu secara bersama-sama Tuhan. Para jemaat boleh hadir di tempat ini Tuhan. Oh Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kasih setia yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Dan kami ingin membalasnya Tuhan hari ini Tuhan, dengan membawa Tuhan penyembahan kami Tuhan. Kami ingin menyambut Engkau Tuhan, menyanjung Engkau Tuhan dan meninggikan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan hanya Engkau-lah Allah kami Tuhan yang satu-satunya Tuhan. Nama Tuhan yang boleh Tuhan kami sanjung, kami puji, kami sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul Tuhan Kau hadir Tuhan. Biar Engkau yang menjamah kami semua Tuhan, Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Engkau yang memenuhi Tuhan setiap kekosongan Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Oh Tuhan berkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Mari saudaraku, siapa yang hari ini rindu untuk menyembah Tuhan, boleh angkat tangannya bersama-sama. Kita rindu Tuhan. Oh kita mau menyambut Dia. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Dia lewat lagu ini. Mari kita mau katakan, ku sanjung Kau di tempat ini. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami mau datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, ku sanjung Kau. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang Tuhan, Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari dengan hati kita katakan, ku sanjung Kau di tempat ini. Yes Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan. Sebab Engkau Oh hanya Engkau yang layak Tuhan. Imam besar Kaulah Imam besar agung kami. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang Tuhan. Oh dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau sambut Tuhan. Kita katakan, ku
bersaraku, ku sanjung. Kau lebih dari yang Dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar. Haleluya. Ku sanjung Kau lebih dari yang dan ku datang Tuhan Dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, ku angkat hatiku. Ku angkat hati, Kami hanya mau memandang Kau saja Tuhan. ku pandang Kekudusan-Mu saat ku sembah. saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat suara kita, angkat tangan kita. Angkat hati, Oh, pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. saat ku Haleluya. sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku rasakan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Oh, kami rasakan, ku rasakan Kehadiran-Mu, Tuhan. Oh, mari kita mau sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu, dan sembah Tuhan kita, Allah pencipta langit dan bumi. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kau tengok Tuhan, tangan-tangan yang terangkat Tuhan, hati yang merindukan-Mu Tuhan, merindukan lawatan-Mu Tuhan. Oh, Roh Kudus Tuhan menjamah setiap hati yang terluka, setiap hati yang membutuhkan Kau Tuhan, yang berharap kepadamu. Haleluya, haleluya.
percaya Kau Tuhan. Oh, kami percaya Engkau Yesus yang mengangkat duka kami, gantikan dengan sukacita. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau sembuhkan kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan, Kau melepaskan kami. Oh, dari yang jahat, oh dari yang cemar, dari yang tidak kudus, tapi Kau mau kuduskan kami Tuhan. Oh, haleluya. Oh Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau gantikan duka kami menjadi sukacita Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan, kami percaya Engkau sembuhkan dengan kuat kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Tuhan yang menyucikan kami. Oh kami percaya Tuhan, jikalau ada perilaku kami yang menyimpang Tuhan, ada dosa-dosa Tuhan yang kami simpan Tuhan. Oh pagi hari ini Tuhan, Kau mau yang lepaskan kami Tuhan Yesus. Kau yang mau sembuhkan kami Tuhan. Kami percaya ada sukacita yang besar pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau bersuka Tuhan karena hari ini, hari yang telah dijadikan Kau Tuhan. Hari kemenangan Tuhan, hari kebebasan Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama yang percaya. Dengan saya katakan dengan sorak-sorai, amin. Haleluya. Percaya ada kemenangan hari ini? Percaya saudara? Boleh dong berikan senyumnya yang manis, oh yang penuh dengan sukacita. Berikan salam satu dengan yang lainnya. Karena hari ini hari yang penuh dengan kebahagiaan. Dan Tuhan Yesus Kristus ada bersama kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersama. Oh katakan hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? dalam Tuhan. Oh bersuka. Di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Amin. Yuk sama-sama semua yang katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali katakan, hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan. dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Yuk sama-sama. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Mari jemaat Tuhan. Bersuka dalam Tuhan.
bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. katakan sekarang, sekarang bersuka, sekarang bersuka, Sekarang bersuka, bersuka, bersuka cita. Haleluya. Boleh dong sorakan, haleluya. Haleluya. Saudaraku, boleh dong rentangkan tangannya kayak gini nih. Bisa? Bisa? Boleh dong sama-sama, ini belum kompak nih, belum semua nih, yang belakang-belakang ayo. Gimana tangannya? Kayak gini ya, soalnya kita mau terbang sama-sama, amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan Tuhan, sebab firman-Mu teguh menopang. Kami kan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari jemaat saya mau dengar, katakan ku kan terbang. Di awan bersamamu Tuhan, dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Come on. Haleluya. Hanya firman Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Katakan, firman-Mu Tuhan, janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. hey, Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. bukan aman. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yeah. Amin Tuhan. Kami percaya kami akan aman Tuhan di dalam-Mu Bapa. Terus sekali lagi kita ulang dari awal lagunya. Katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. kami menantikan-Mu Tuhan. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan Bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. katakan jalan-Mu, jalan-Mu Di atas jalan-jalan
sama-sama kita mau nyanyikan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu penuh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. mari dengan imanmu katakan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Dengan segenap hati nyatakan. Kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan aman di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan keluar-keluar saudaraku ya. Tetap berada dalam sayap kepak sayap Tuhan ya. Kalau burung kan gitu loh. Kalau anaknya suka ditaruh di dalam-dalam, itulah kuasa Tuhan. Amin. Amin. Dalam hidup kita. Mari saudaraku, di tahun yang awal tahun baru ini kita mau lebih lagi bagi Tuhan. Amin. Kita mau all out, kita mau berikan semuanya. Kita mau katakan, Tuhan, ubah kami Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Kalau Tuhan Yesus, di hati kami masih menyimpan Tuhan hal yang tidak benar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang mengubahkan kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang merubah kami Bapa. Kaulah Bapa kami yang setia. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang lebih lagi dalam masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau sama-sama menyembah Dia. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. biar kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Mari sama-sama kita mau katakan, Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. amin Tuhan. Biar kami boleh serupa dengan Engkau. Serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan.
Sucikan kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku Tuhan, Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. sucikan Tuhan, bentuk aku, rancanganmu sempurna atas hidupku. Kami Kami semua seturut agar sesuai dengan kehendakmu. Oh Yesus, jamah kami semua Tuhan. Jamah kami Tuhan, bentuk kami Tuhan. Mari dengan lembut Tuhan, Kau mau jamah urapi Tuhan. Biar hati kami yang keras Tuhan Kau lembutkan Tuhan. Kalau masih ada tembok-tembok Tuhan yang menghalangi kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu Tuhan, biar Kau hancurkan Tuhan. Ego kami Tuhan, keangkuhan kami Tuhan. Yang merasa hebat sendiri Tuhan, yang merasa bisa sendiri Tuhan, yang merasa besar Tuhan. Tuhan hancurkan Tuhan Yesus. Robohkan Tuhan Yesus. Robohkan Tuhan kesombongan kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus hancurkan itu semua Tuhan. Tak kalah kami Tuhan, telah kau bentuk Tuhan. Tuhan, ada keluar kerendahan hati kami Tuhan. Ada keluar Tuhan ketundukan kami Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau Tuhan yang boleh lebih besar Tuhan. Hanya Engkau yang boleh lebih besar Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang boleh lebih tinggi Tuhan. Bukan kami Tuhan, tapi Engkau Tuhan Yesus. Tundukkan kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Minyak yang baru Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus ada firman-Mu Tuhan yang boleh datang kepada kami Tuhan. Berikan kami pemahaman yang baru Tuhan. Berikan kami suatu visi, misi Tuhan. Berikan kami Tuhan ketaatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga Tuhan kami ingin berikan yang terbaik Tuhan. Engkau yang telah memberkati kami Tuhan. Ini hanya sebagian kecil Tuhan yang mesti kami berikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati Tuhan pengelola Tuhan, semuanya Tuhan pengurus Tuhan. Berkati semuanya Tuhan di gereja kami Tuhan. Hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama jemaat Tuhan, kita mau katakan amin. Silakan duduk saudaraku, sebentar kita akan berikan persembahan kolekte. Dan juga bagi saudaraku semua yang ingin mengembarkan perpuluhan, mari silakan. Ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Shalom, selamat pagi. Ya, mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih kami ada di sini. Kami rindu mendengar kebenaran-Mu disuarakan dan disampaikan sehingga masuk ke dalam hati kami. Sehingga kami Tuhan semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti gambar-Mu, gambar Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur, berfirmanlah bagi kami mau mentaatinya. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada sukacita? Hari ini saya lagi yang khotbah ya. Jadi pagem saudaraku tahun ini ya, bulan-bulan ini lebih lagi akan lebih banyak di Kampung Baru ya. Hanya ketika melayani khotbah saja ada di sini. Selebihnya akan jauh lebih banyak di Kampung Baru ya. Mari kita mau belajar hari ini saudaraku, slide-nya disiapkan. Dengan tema menanggulangi hawa nafsu dunia. Ini sesuai dengan renungan kita dari kitab Matius pasal yang ke-18 ya saudara ya. Ada 2 perikop yang hari ini kita belajar. Matius pasal 19 ayat 1 ini panjang saudara sampai ayat 26, kita tidak akan membacanya ya, nanti besok hari-hari besok 6 hari saudara bisa merenungkan firman tentang 2 perikop ini. Tapi hari ini saya mau mengambil tema bagaimana menanggulanginya, hal-hal yang duniawi ini ya. Yuk kita lihat dulu apa sih nafsu, hawa nafsu duniawi itu apa? Hawa nafsu duniawi itu adalah keinginan, hasrat yang kuat, yang berdosa. Ya, yang dikatakan melampaui kebutuhan fisik dan mengalihkan manusia dari jalan Tuhan. Seringkali terkait kepada amoralitas seksual, keserakahan, keuangan, kekayaan ya, kedudukan, ya hal-hal semacam itu saudaraku, kenyamanan. Hari-hari ini dunia selalu mencari kenyamanan. Nyamannya itu ya karena hal-hal yang sedemikian, hal-hal duniawi lainnya. Bagian dari keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan Roh Kudus. Menyesatkan, menyeret kepada perbuatan dosa dan menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi itulah kira-kira apa sih hawa nafsu yang duniawi? Itulah ya definisinya supaya kita memahami. Jadi betapa berbahayanya kalau kita orang percaya masih ya
dihinggapi, masih dirasuki oleh hawa nafsu duniawi. Karena ini pasti menyesatkan, ini pasti membuat hidup kita melenceng dari jalan Tuhan. Membuat kita tidak dapat mengikuti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh nafsu kedagingan. Ya. Hal-hal ini juga saudaraku yang dibahas di dalam Matius 19 tentang perceraian itu juga oleh karena ada hawa nafsu yang duniawi, ya. Atau juga kisah tentang orang muda yang kaya di perikop berikutnya, itu pun bicara tentang hawa nafsu duniawi. Perikop pertama bercerita tentang mungkin hawa nafsunya ke arah yang seksual, ya. Sehingga perzinahan, sehingga perbuatan-perbuatan nafsu seksual yang amoral, ya, yang berlebihan, yang menyesatkan, yang menyeleweng dan sebagainya. Perikop kedua kisah orang muda yang kaya bicara tentang nafsu akan kekayaan. Nafsu juga tentang apa? Mungkin nama baik sehingga memunculkan kesombongan. Sehingga di dalam percakapannya dengan Tuhan Yesus menggiring dia untuk menyadari siapa kamu sesungguhnya, ya. Dari dia mengatakan bahwa apa yang harus kulakukan untuk perbuatan baik. Tuhan katakan perbuatan baik hanya satu yang baik, kata Tuhan. Tuhan hanya bilang bahwa hanya satu yang baik. Siapa kamu? Kamu hanya manusia, sekalipun kamu masih muda, sekalipun kamu kaya raya. Begitu, ya. Jadi ada nilai yang keliru pada anak muda ini sehingga dia berkata apa yang baik? Hanya satu yang baik, Tuhan bilang. Yang lain itu semua bicara tentang kita semua manusia sesungguhnya orang-orang yang berdosa. Lalu dilanjutkan percakapannya, dia berkata, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, kata Yesus, Matius 19 ayat yang ke-17b, turutilah segala perintah Allah. Nah, anak muda ini di ayat 18 bilang lagi, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu anak muda ini pede banget saudara. Dia bilang semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya. Ini juga bicara satu kesombongan. Ya. Kalau orang apalagi masih muda ya, udah bilang semuanya udah aku lakukan. Semua sudah aku lakukan. Wow. Dia melihat dirinya begitu hebat. Dia melihat mungkin dirinya begitu baik. Dirinya begitu sempurna. Sampai apalagi. Yesus tentu kenal siapa dia. Maka lalu Yesus menantang dia. Di ayat 21 kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ayat 22 ya, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi apa yang ada pada anak muda ini bicara tentang keserakahan, kenyamanan dunia dengan harta yang berlimpah-limpah. Yesus ingin mengatakan tidak ada seorang pun yang sempurna. Yesus ingin memastikan jangan engkau terlalu percaya kepada dirimu untuk berkata engkau orang yang baik. Jangan terlalu percaya kepada dirimu untuk berkata aku sudah melakukan semua perintah Tuhan. Ya, sehingga Yesus tentu
tentu dapat menemukan di sisi mana setiap kita sesungguhnya bicara tentang orang kaya ini sesungguhnya bicara tentang kita. Setiap kita tentu masih punya titik-titik lemah ya yang disebut nanti bisa sampai kepada hawa nafsu kedagingan. Disinilah mari hati kita buka kepada Tuhan. Tuhan, koreksilah kami. Koreksilah hidupku. Bagian mana yang lemah, bagian mana yang masih ada tersirat ya, nafsu, keinginan diri kita sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yuk lanjut. Jadi ada 5 hal saudara, berikutnya dibuka. 5 hal ya, nanti kita lihat bagaimana menanggulangi nafsu kedagingan. Tapi kita baca dulu ayat ini, inilah kehendak Bapa. Kita sebut 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Oh, jadi ternyata saudara kadang atau sering ada yang disebut waktu kebodohan. Buat kita masing-masing, saya juga. Dan kita harus waspada, oh ternyata bisa jadi tuh. Dalam hidup kita ada masa, ada waktu yang disebut waktu kebodohan. Waktu kebodohan itu waktu apa? Waktu kita dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan. Itulah waktu kebodohan. Ya, kita memang percaya kita memberi diri untuk kita dibaptis, untuk Tuhan ubahkan hidup kita dari yang lama jadi yang baru. Dari ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru. Tetapi sungguh di dalam hidup kekristenan kita harus menempuhnya di dalam proses demi proses saudaraku. Jadi Tuhan ingatkan kita, jadilah anak yang taat dan jangan turuti. Jika hawa nafsu itu sudah mulai mengisi ya pikiran hati kita, waspada. Waspada, jangan diikuti. Karena ketika kita ikuti itulah menjadi masa kebodohan kita. Baik, mari kita lihat 5 hal bagaimana menanggulangi nafsu kedagingan. Pertama, menyangkal. Masih ada yang mau menghindar dari menyangkal diri? Kalau kita menghindari menyangkal diri, kita tidak akan pernah bisa menang untuk menanggulangi hawa nafsu. Ya, entah hawa nafsu apa. Mungkin setiap orang punya hawa nafsu yang berbeda-beda. Mungkin ada yang banyak jenisnya. Mungkin ada 1-2 jenis saja di dalam hidup kita. Ya, tapi kita harus belajar menguasainya dengan pertama-tama sangkal diri. Ayatnya kita baca saudara, Galatia 5 ayat 25, tolong dibuka dari belakang. Galatia 5 ayat ke-25, 24. Ya, kita baca yuk 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi, saudaraku, kalau kita bilang kamu milik siapa? Aku milik Yesus. Benar, milik Yesus, benar. Aku udah serahkan hidupku kepada Yesus. Jadi sepenuhnya aku ini milik Yesus. Oke. Kalau kita memang milik Yesus, firman Tuhan tadi mengatakan apa? Kembali kepada ayatnya. Kalau kita memang milik Kristus, maka dikatakan apa? Kita telah menyalibkan daging. Jadi daging itu saudara, bukan untuk disayang-sayang. Hawa nafsu apa? Nafsu marah, nafsu seksual, nafsu pengen kaya, nafsu pengen tenar, nafsu pengen apa? Nafsu pengen disebut orang baik, nafsu apa? Itu harus disalibkan, Tuhan bilang. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Kalau dibuat turunannya banyak tuh, hawa nafsu itu tuh masing-masing punya keinginan, ingin ini. Oh aku mah nggak ingin itu, aku mah inginnya ini. Oh itu banyak sekali turunan ya dari segala hawa nafsu itu saudara. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita, jadilah anak yang taat. Taat apa? Taat untuk salibkan daging. Salibkan daging. Salibkan daging. Waktu mau doa ngantuk. Kalau ada putaran film segar. Begitu lagi mau doa ngantuk lagi. Begitu tayangan datang segar. Itu kita udah harus ngeh gitu ya. Sadar diri, ih kenapa gue jadi begini. Ini mah berarti ada yang namanya daging. Wah ini gak boleh dibiarin ini. Jangan pengen tidur kalau baca firman dilanjutin tidur. Gak boleh, gue harus bangun. Gitu saudara ya. Gue mesti bangun, mesti baca firman, mesti menyeru kepada Tuhan. Itu langkah untuk kita belajar menyalibkan daging. Disangkal dagingnya, disangkal dirinya, disangkal nafsunya, disangkal perasaannya, disangkal keinginannya yang jahat itu. Disangkal pikiran-pikiran yang negatif dan sia-sia itu. Pikiran menghakimi orang, pikiran menyalahkan orang. Atau pikiran terus menyalahkan diri sendiri, menuduh diri sendiri, menuduh lagi. Itu semua sesuatu yang jahat, sesuatu yang menyesatkan. Kita harus sangkal itu. Amin, saudara-saudara. Itu langkah pertama. Langkah kedua berikutnya, bagaimana kita menanggulangi nafsu ya yang kedagingan, yang duniawi. Yang kedua memang harus hidup oleh roh. Mana duluan sih Bugem, hidup oleh roh dulu apa sangkal diri dulu? Ya itu bolak-balik itu dia. Semakin kita bisa hidup dipimpin roh, semakin sanggup menyangkal diri. Semakin kita mau menyangkal diri, roh itu akan semakin menguasai kita. Jadi ini bolak-balik ini. Mengikuti pimpinan Roh Kudus bukan keinginan daging. Kita baca ayatnya ya. Salah satu aja deh. Yang Roma 8 ayat 13. Tolong dibuka. Roma 8 ayat yang ke-13. Ya. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dan hidup yang dimaksud ini, inilah hidup yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Sekalipun kita berkata, aku anak Tuhan Yesus, aku sudah dibaptis, tapi saudara, kalau hidup kita sehari-hari adalah hidup menurut daging, Tuhan tetap akan mengatakan, kamu akan mati. Karena kalau benar kita sudah lahir baru, maka Tuhan beri kepada kita sesungguhnya kasih karunia, satu kekuatan. Kalau saja kita menyeru kepada Tuhan, kalau saja kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti berikan kuasa, satu kekuatan untuk kita berjalan menuju hidup. Untuk kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus itu roh yang suci. Jadi pikiran-pikiran yang hawa nafsu itu saudara, yang jijik, yang porno, yang najis itu saudara, itu pasti bisa dikalahkan. Kalau kita mau dituntun roh. Oh Tuhan Yesus, pikiran daging ini mulai jalan tapi aku enggak mau. Aku mau sangkal dagingku, segala hasrat yang jahat ini aku tidak mau mengikutinya. Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus sucikan aku, Roh Kudus tolong aku. Saya percaya hati dan pikiran kita akan terkoneksi dengan roh yang suci itu, roh yang kuat itu. Maka daging kita akan rontok saudara,
akan loyo. Tadinya dagingnya kuat, wah udah meronta-ronta, udah siap-siap bikin dosa nih. Tapi kalau kita ingat Tuhan, ingat kuasanya, ingat penyertaannya. Kita berseru kepada Dia, minta kekuatan, minta kekudusannya melanda hidup kita. Saya sungguh percaya, maka daging itu akan lemah. Amin. Pernah mencoba ini? Kita harus coba. Sehingga firman Tuhan menjadi sesuatu yang biasa untuk kita praktekkan. Firman Tuhan bukan sekedar teori, tapi firman Tuhan menjadi petunjuk. Kita tahu caranya sesuai yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Karena kalau kita terus mengikuti daging, Tuhan sudah pastikan kepada kita, kamu akan mati. Mati apanya? Yang pertama mati saudaraku, persekutuan kita dengan Tuhan lama-lama tuh kepekaan kita sudah semakin hilang. Lama-lama dulu awalnya takut hawa nafsu muncul, kita tahu ini gak benar. Tapi kalau kita ikutin terus hawa nafsunya, ikutin lagi hawa nafsunya, hawa nafsu ini semakin kuat. Dan takut kita kepada Tuhan, gentar kita kepada Tuhan yang suci, makin lama makin menurun. Sehingga satu hari nafsu itu yang menguasai kita. Maka orang jenis ini akan menuju kepada kematian. Dan kematian yang kekal. Jadi kita tidak bisa ikut Yesus hanya di mulut saja. Kita berkata, aku milikmu Tuhan. Tidak bisa. Itu harus meresap sampai ke dalam hati kita. Sungguh-sungguh menyadari, aku milik Tuhan. Aku tidak lagi dikuasai oleh daging. Aku takut, aku hormat akan Tuhan. Aku tahu Dia ada dekat padaku. Dia tahu apa yang terjadi. Aku tidak mau mengecewakannya. Itu betul-betul timbul dari kedalaman hati kita. Bukan formalitas, bukan. Itu betul-betul kita hayati. Itu betul-betul merasuk dalam pikiran kita. Kalau itu yang terjadi, maka kita pribadi yang mau memberi diri kita untuk dituntun oleh Tuhan. Kita pribadi yang berkata, Tuhan aku mau taat perintah-Mu. Sekalipun sekarang hatiku sakit, hatiku marah, aku dendam. Gitu ya. Tapi kita tahu bagaimana melawannya. Aku mau dituntun Roh-Mu. Roh Kudus tuntun aku. Roh Kudus mampukan aku. Roh Kudus tangani aku. Aku tahu ada nafsu kedagingan ini di dalam batinku. Kalau kita terbuka kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Dia, masa Tuhan tidak tolong? Betul saudara? Betul? Ini penting untuk kita. Supaya apa? Supaya kita hidup. Hidup rohaninya. Hidup persekutuannya dengan Tuhan. Hidup radar. Ada radar di dalam hidup kita. Ada alarm di dalam hidup kita. Kalau pikiran kita mulai serong, alarm ini bunyi saudara. Kita tahu, enggak benar gue mikir kayak gitu. Oh Tuhan Yesus ampuni. Aku enggak akan biarkan pikiran semacam ini menguasai aku. Aku tahu ini salah. Kalau ada hasrat yang kuat tapi jahat, kita tahu oh Tuhan Yesus ini enggak benar, ini enggak benar. Alarm itu saudara akan betul-betul berbunyi dalam hidup kita, mengingatkan kita. Tapi celakalah kita kalau alarmnya sudah mati. Celakalah kita kalau suara yang mengingatkan kita itu sudah semakin redup. Kayaknya udah gak kedengeran lagi, udah menjauh. Itu artinya perjalanan kita sudah menyimpang. Pasti sudah menyimpang. Jangan kita berkata enggak, gue enggak kok, enggak bukan nafsu kok itu, bukan kok itu oke aja. Yang kedua, biar hidup kita dipimpin Roh Kudus setiap hari. Amin saudara. Amin. Alarmnya kuat. Alarmnya cepat ngingetin kita.
Kita nggak mau dirasuk. Ketiga, ya, berikut yang ketiga apa? Ketiga, menghindari godaan. Ya, menolak godaan. Seperti Yusuf menjauh dari godaan, betul? Yusuf waktu itu masih muda loh, ganteng. Masih muda. Badannya kuat. Ya, ada istri Potifar merayu dia, tapi Yusuf memang seorang yang taat. Memang seorang yang disertai Tuhan. Sehingga apapun yang dia perbuat berhasil. Alkitab mencatat itu. Dia memang anak Tuhan. Dia memang seorang yang menghargai Tuhan. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Dia hormat Tuhan. Dia sadar Tuhan selalu ada dimanapun dia ada. Padahal kita tahu waktu itu dia sudah ada di Mesir. Sudah dibuang dari tanah Israel. Tanah perjanjiannya, jauh dari rumah, jauh dari orang tua, jauh dari lingkungan gereja. Entah dia lagi ada di mana, tapi dia seorang yang taat, dia seorang yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan berkenan, apa aja yang dia perbuat berhasil, berhasil, berhasil. Orang yang seperti itu punya hubungan dengan Roh Allah. Saya percaya Yusuf terbiasa menyangkal diri. Lewat penderitaan-penderitaan yang sebelumnya dialami. Sesungguhnya kenapa sih Tuhan izinin? Kesian benar itu si Yusuf ya. Lagi baru puber, lagi disayang-sayang papa, dibenci sama saudara. Terus dibuang ke sumur. Terus dijual. Jadi budak. Anak baik-baik, anak orang kaya, tahu-tahu jadi budak, saudara bayangin. Itu penderitaannya luar biasa. Tadinya pakaiannya bagus malah dibeliin baju indah sama papanya. Itu semua harus dibuang. Diganti dengan pakaian budak. Itu kan penderitaan. Tapi itu semua mengajar Yusuf untuk sangkal diri, sangkal diri, sangkal diri. Dan dia punya hubungan dengan Roh Allah setiap hari. Dia pribadi yang suka berdoa. Jadi jauh dari keluarga pun dia aman. Hidupnya bagus, diberkati Tuhan. Karena dia punya persekutuan. Dia pribadi yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika godaan datang, bukan satu perkara yang terlalu sulit untuk dia menghindar, untuk dia lari, untuk dia jauh dari godaan, mudah. Jadi bagaimana kita mudah menang dari godaan? Nomor satu, hiduplah menyangkal diri. Kedua, hiduplah dipimpin Roh Kudus. Maka engkau akan kuat, akan mudah. Itu seperti refleks saja. Menghindari godaan itu enggak perlu dipikir panjang-panjang, enggak perlu bergumul dengan luar biasa. Hanya seperti refleks langsung menjauh. Amin. Godaan ini makin lama makin banyak. Anak muda ya, saya ingetin ya. Godaan dari nafsu seksual. Banyak di mana-mana. Godaan kekayaan juga banyak. Godaan kenyamanan hidup banyak ditawarkan. Ya, yang tua juga sama. Godaannya juga banyak ya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang gampang melawan godaan apapun itu, kita tetap berdiri di hadapan Tuhan dengan tetap menjaga persekutuan, dengan tetap menjaga hidup berkenan. Hiduplah sangkal diri dan penuh dengan Roh Kudus. Maka yang ketiga mudah kita lakukan. Amin semuanya.
1 Korintus 6 ayat 18 kita baca yuk. 1 Korintus 6 ya, ayat 18. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Berdosa kepada diri sendiri tentu berdosa kepada Tuhan. Berdosa juga dengan siapa engkau bercabul. Oh, banyak ini dosanya. Ya, saya mau ingetin anak-anak muda ya. Jaga kekudusan. Hindarilah, menjauhlah dari situasi-situasi. Tentu percabulan tidak akan terjadi kalau kita hindari situasi yang gelap begitu ya. Pacaran berduaan di tempat gelap ya, itu kemungkinan kayak begini bakal terjadi. Jadi hindarilah di tempat-tempat gelap yang sunyi, yang sepi, nggak ada orang tua ya, ngobrol dalam kamar ya, itu kan mendekati godaan ya. Yang wanita saya ingatkan ya, sebagai wanita ayolah jaga dirimu, jaga lingkunganmu. Kalau lingkungan yang kau tahu nggak aman, jangan mau diajak ke lingkungan yang tidak aman. Amin, wanita-wanita. Yang pria juga sama. Ya sekarang ini kan orientasi seksual aja udah macem-macem. Ada yang cewek cowok, ada yang cowok sama cowok, ada yang cewek sama cewek. Jadi bisa jadi bukan yang cowok, bisa-bisa yang cewek, sesama jenis begitu ya. Jadi alarm itu mesti ada dalam kita, saudara. Kalau alarmnya ada, kita jauh lebih mudah menghindari segala godaan. Termasuk godaan uang. Di kantor ada yang ngajak-ngajak korupsi. Ini bukan korupsi, ini mah berkat. Mau berkat dari Tuhan. Saudara hati-hati. Orang bisa ngomong pakai bilang berkat, padahal korupsi. Kita jangan jadi orang yang mudah tertipu, amin. Amin. Kurang ajar banget ya, kalau itu korupsi dia bilang ini berkat. Jadi hati-hati semua ya, kita orang-orang yang mengenal kebenaran dan mau tetap di jalan kehidupan. Keempat, kita lihat yang keempat. Apa yang keempat? Memperbaharui pikiran. Pikiran kita ini loh saudara, setan tuh kalau mau nyerang kita mulai dari pikiran. Dunia kalau menggoda kita mulai dari pikiran. Mari berubah oleh pembaharuan budi dan mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Jadi gimana supaya enggak tergoda? Pikiran kita harus diisi oleh firman. Amin. Tapi kalau yang ngisi pikiran kita bukan firman, tapi perkataan-perkataan orang yang menyesatkan, ya itu jadi kita salah berpikir. Dan ketika kita salah berpikir, kita mungkin jadi mau jatuh dalam dosa. Ya. Kadang-kadang kalau nggak tahu ya kalau cewek-cewek zaman sekarang ya. Kalau zaman saya dulu apakah masih sama begitu ya. Ini mungkin anak muda yang tahu. Zaman saya muda dulu gitu ya. Biasanya diajak untuk mau digoda dengan perbuatan-perbuatan yang jahat secara seksual. Dibilangnya apa? Pokoknya aku cinta kamu. Aku cinta kamu banget. Nanti aku tanggung jawab, nanti aku kawinin kamu, kita menikah nanti. Kita jenis cewek yang gampang jatuh kelepek-kelepek enggak tuh kalau ada cowok ngomong begitu. Ya. Nah, itu kan penting untuk kita sadari, ini bener enggak nih orang ngomong begini? Kalau kita tahu firman, ya, kita enggak akan kelepek-kelepek jatuh tuh. Diajak apa juga mau sama dia. Begitu kan?
kalau kita enggak paham. Apa firman yang perlu mengisi kita? Firman berkata, jagalah kekudusan. Hindari percabulan. Nah, itu penting. Kalau firman yang mengisi kita, suruh jaga kekudusan, ya mau dia mau ntar mau setia sampai mati, mau menikah, ya nanti aja urusan menikah kan urusan nanti. Sekarang kan belum menikah. Firman mengajar aku, jaga kekudusan. Ada firman berkata juga, hormatilah tempat tidurmu. Tuhan menyuruh kita menghormati. Setiap lihat ada tempat tidur, katanya hormati itu. Itu tempat untuk kamu dengan pasangan hidupmu. Untuk kamu dengan suamimu nanti. Untuk kamu dengan istrimu nanti. Hormati tempat tidur. Itu ada juga ayat firman seperti itu. Jadi saudara, kita harus mengisi pikiran dengan firman. Soal kekayaan juga sama. Firman Tuhan, orang yang mau cepat kaya, mudah jatuh di dalam jerat. Ingat itu, firman itu ingat. Tuhan, jangan sampai saya tergoda untuk cepat menjadi kaya, cepat dapat duit, ya. Apalagi duit-duit yang saya nggak kerja, tapi dia datang. Katanya ada financial freedom, ya. Kemerdekaan keuangan itu memang istilah yang banyak dilontarkan. Orang-orang mau punya kemerdekaan finansial tanpa kerja, duit masuk. Tapi ada cara yang benar, ada cara yang salah. Itu kan ilmu investasi. Ada yang benar, ya. Kamu udah nggak perlu kerja, duit datang. Tapi sebelumnya kita harus bekerja keras dulu sehingga punya duit tabungan, punya duit deposito misalnya. Jadi satu kali ketika sudah bisa mengumpulkan deposito, nanti ke depannya hidup dari bunga deposito. Kalau itu benar. Tapi banyak orang sekarang ciptakan, ya, dengan iming-iming, ya. Kamu bisa mendapatkan financial freedom, ya, kemerdekaan keuangan dengan cara-cara yang menipu. Ya. Apa misalnya ada praktek-praktek seperti kasih aja rekening atas namamu, nanti tiap bulan kamu dapat bunga. Hah? Ngasih rekening, ntar tiap bulan dapat bunga. Bunganya lumayan loh, katanya. Berapa? Bisa 1 juta. Ya, sedikit-sedikitnya mungkin 1 juta lah dapat. Itu kan namanya kemerdekaan keuangan. Kamu nggak ngapa-ngapain dapat duit. Nah, saudara, kalau orang punya, wah, yang penting gue dapat duit nih. Lumayan 1 juta sebulan tanpa kerja. Betul, saudara? 12 bulan 12 juta, apalagi kalau ditawarin ya 5 juta sebulan. Tenang aja, kasih aja nomor rekening atas nama kamu. Nah, kita seharusnya waspada. Sekarang banyak kejahatan keuangan. Ada yang namanya orang lagi money laundering, pencucian uang. Dia juga mau aman dari pemerintah, nggak kelacak. Jadi dia pakai rekening-rekening orang-orang untuk ditaruh. Makanya dia kasih duit itu sebagai bunganya. Tapi kita orang percaya, kita enggak mata gelap, ditawarin begitu jangan langsung iya, saudara. Kita berpikir, ya Tuhan ini apa? Model apa ini? Zaman ini cari duit gampang benar. Cuman ngasih rekening dikasih duit. Harusnya kita curiga. Karena kita tidak perlu berbuat apa-apa. Cuma kasih rekening. Ya, saya mau ingetin, jangan mau saudara kalau ada penawaran semacam itu. Bukan yang seperti itu yang disebut dengan kemerdekaan keuangan. Itu tipuan. Amin. Banyak hal kita di dunia yang semakin jahat ini, ya, di mana hawa nafsu itu juga bekerja dan tawaran-tawaran dunia yang menggoda itu pun datang. Kita harus hati-hati. Saya mau mengajak kita baca Mazmur 119 ayat 165. Yuk.
Hati-hati saudara-saudara dengan berbagai jenis investasi. Kita harus pelajari sungguh supaya bukan tipuan-tipuan, ya. Pengennya untung, yang nanti yang terjadi kita malah buntu. Ya, Mazmur 119 ayat 165. Kita baca ayatnya saudara bersama-sama. Ya, ini ayatnya ya. 1, 2, 3. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Wow, enak ya. Enggak ada batu sandungan. Karena kita terus berpegang kepada perintah Tuhan. Tapi orang yang dikuasai hawa nafsu, batu-batu yang menyandung dia, yang bisa menyandung dia itu banyak. Jalan ke kiri, ada batu sandungan, rugi jatuhnya. Jalan ke kanan, ada lagi batu sandungan, rugi lagi jatuhnya. Padahal yang ada di pikiran dia adalah bagaimana duit yang saya punya bisa berkembang biak. Jadi hati-hati dengan nafsu. Pengen kaya, pengen untung gede, hati-hati. Sekarang banyak sekali tipuan-tipuan yang kita nggak ngerti. Ya, nanti ngerti-ngerti belakangan ketika udah ngetren jenis tipuannya. Waduh iya gue juga tuh sama, kena tuh kayak begitu. Ya, jadi baiklah kita menjadi orang yang mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan. Itu sungguh-sungguh membuat hidup kita aman. Amin. Tuhan itu teramat baik. Dia beri firman-Nya menjadi petunjuk. Supaya ketika kita jalan kita dapat menghindari segala jenis lobang. Segala jenis lobang. Firman Tuhan itu sungguh yang disebut jalan pelita bagi kakiku. Suluh bagi jalanku. Amin saudara-saudara. Ya, jadi makin dunia makin jahat, kita bukannya jadi penuh ketakutan dan kekhawatiran, tapi kita beri waktu kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan membiarkannya Tuhan, biar firman ini ada di dalam hatiku. Ketika aku mengalami berbagai kemungkinan godaan, Tuhan, biarlah firman-Mu Engkau ingatkan kepadaku. Ada dia mengisi pikiranku. Ada dia terus terngiang-ngiang dalam pikiranku. Sehingga aku waspada. Aku bukan orang yang terus jadi korban. Di dalam hidup dunia yang memang semakin jahat. Orang-orang Kristen, kita anak-anak Tuhan. Ada firman yang menerangi. Sehingga kita bukan jadi orang-orang yang ditipu habis-habisan. Jadi bulan-bulanan orang dunia yang jahat. Jangan. Sepertinya kita ini kok tidak ada pimpinan Tuhan. Kalau gampang ketipu, gampang dijadiin korban. Betul enggak? Ya, padahal kita punya Yesus yang adalah terang dunia. Dan dia berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi dalam hidup kita ada terang firman Tuhan. Maka kita jadi orang-orang yang seperti ini. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aman jalan kita di dalam Tuhan. Amin. Yang terakhir, kelima. Yang kelima apa? Ini keempat, memperbaharui pikiran. Ya, yang kelima, fokus kepada kemuliaan Allah. Hati yang berdedikasi kepada Tuhan itu lebih kuat daripada nafsu. Amin. Haleluya. Jadi kita punya jalan, kita punya harapan. Maka dikatakan hiduplah menyangkal dirimu. Hiduplah penuh di dalam Roh Kudus. Jauhi godaan. Perbaharui pikiran kita dengan firman. Dan yang kelima, fokus
kepada kemuliaan Allah. Maka kita jadi orang-orang yang jauh lebih kuat. Ada yang bilang, aduh susah banget terhindar dari godaan seksual. Ada lagi yang bilang, aduh saya mah emang udah bener dah cinta banget sama duit. Jadinya gampang ketipu. Kalau ada yang mengiming-imingi untungnya 50%, apalagi dia bilang untungnya bisa 200%, langsung ada aja saya mah jadi ngiler. Kita enggak lagi jadi orang-orang yang seperti itu, saudara-saudara. Karena ternyata hati yang melekat kepada Tuhan jauh lebih kuat dari kuatnya hawa nafsu duniawi. Amin, saudara-saudara. Mari kita baca Mazmur 19 ayat ke-15. Ya, Mazmur 19 ayat yang ke-15. Ya. Yuk kita baca. Mudah-mudahan nyaring banget itu tadi engkaunya ya. Ulangi ya kita baca sama-sama. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jadi ini orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Kita jadi orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Oh Tuhan, mudah-mudahan engkau berkenan gitu ya. Jadi kepada Bapa itu juga kita penuh harap, juga kita punya kerendahan hati. Ya, rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan itu kuat, Tuhan itu perkasa. Jadi kita tidak menyepelekan firman Tuhan. Ya, kita berharap kepada Dia. Kita berkata mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ya. Jadi kita terbuka, Tuhan kau tahu hatiku. Apakah hatiku ini isinya banyak hawa nafsu? Isinya banyak keduniawian? Yang dikejar adalah kenyamanan hidup? Atau aku orang yang seperti apa Tuhan? Atau engkau melihat aku mengejar Tuhan? Engkau melihat aku mau merenungkan firman. Aku rindu firman itu yang menerangi jalan hidupku. Aku tahu engkaulah sumber pertolonganku. Engkaulah perlindunganku. Maka aku berkata engkau gunung batuku. Dan engkaulah penebusku. Yang tahu aku manusia yang lemah tanpa engkau. Maka aku butuh engkau penebusku. Yang selalu menebus dosa-dosaku. Mengenal hatiku. Tahu kelemahanku. Ya Tuhanku. Orang-orang yang fokusnya mengejar kemuliaan Tuhan. Maka pasti orang seperti ini. Di dalam hidupnya dia mau mempermuliakan nama Tuhan. Dia gak berani melakukan dosa. Dia gak berani menuruti hawa nafsu kedagingan yang dia tahu itu harus disalibkan. Bukan diikutin. Amin. Dia tahu yang harus dia ikuti adalah firman dan firman dan firman. Kalau hawa nafsuku, keinginanku itu harus disalib, disalib dan disalib. Orang-orang yang seperti inilah orang yang sanggup menanggulangi segala apapun yang dunia mau tawarkan kepada kita. Jadi saudara-saudara, inilah firman Tuhan hari ini. Ya, tadi kita sudah belajar ada 5 hal yang perlu kita lakukan bersama-sama. Kalau kita mau hidup berkemenangan
ya, mengalahkan dunia, mengalahkan tipu daya dosa, tipu daya iblis. Setan terus akan bicara di dalam pikiran kita, memutarbalikkan firman Tuhan. Dia tahu firman, saudara. Jadi kalau kita tahu firmannya semit, sedikit-sedikit, setengahnya juga kagak nyampe. Dia tahu udah ribuan tahun, bisa dipelintir itu firman. Lah, kita bisa ketipu. Makanya anak Tuhan harus terus belajar firman Tuhan. Jangan pernah berhenti menyelidiki, merenungkan, merenungkan. Itu senjata kita, betul? Bukankah firman Tuhan adalah pedang roh? Supaya engkau bisa melawan tipu daya iblis. Nah, ini semua perlu menjadi bagian kita di hari-hari yang semakin jahat, kata Tuhan. Ya. Jadi yang pertama apa, saudara? Sangkal diri. Amin. Jangan menyayangkan diri. Sangkal diri kita. Seperti Yesus sangkal dirinya selalu dan selalu. Pertama sangkal diri. Yang kedua, hidup dipimpin roh. Hidup dalam roh. Ketiga, menolak godaan. Keempat, pembaharuan pikiran oleh firman. Yang kelima, fokusnya kemuliaan Tuhan. Fokusnya bukan diriku. Fokusnya bukan kenyamananku. Saya mau bilang, siapa yang fokusnya kenyamanan diri, engkau sudah disesatkan oleh dunia. Dunia ini hari-hari ini menggemborkan kenyamanan. Gereja yang tidak hati-hati diisi oleh orang-orang yang cari kenyamanan. Semuanya lupa bahwa Tuhan mengajar kita bukan kenyamanan. Tuhan mengajar kita sangkal diri, pikul salib, sangkal diri, pikul salib. Amin. Jangan kita mau tersesat. Siapa sibuk bicara kenyamanan, dia sesungguhnya pikirannya sudah duniawi. Bukan pikiran firman Tuhan. Jangan kita disesatkan. Mari saudara-saudara, kita bergandengan tangan, belajar bersama-sama apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Kita jadi pemenang-pemenang. Amin. Haleluya. Amin. Mari tim PW maju ke depan. Oh haleluya, yuk kita mau datang pada Tuhan. Nyanyi apa? Boleh? Ya. Boleh dari situ? Itu awal ya? Oke. Kita datang pada Tuhan semua ya saudara. Firman Tuhan ini buat kita masing-masing. Buat saya juga. Buat tim yang melayani di depan juga. Buat saudara-saudara yang juga sedang duduk. Buat kita semua, kita minta kepada Tuhan, seperti doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari yang jahat ya Tuhan. Inilah kami mau menjadi anak-anak yang taat di hadapan-Mu. Kita nyanyi sama-sama sepenuh hati kita. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi
kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Pulihkan. Hatiku seperti hati-Mu. Ya Tuhan. Kudus berkenan bagi-Mu. Oh, Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, Oh Tuhan Yesus. bebas dari semua yang jahat. Haleluya. Serupa dengan gambar-Mu, Amin. sucikan ku. Ya Kuduskan Tuhan. hatiku, Tuhan. Jemaat Tuhan, nyanyikan sepenuh hati kita. Pulihkan hati kami Tuhan. Oh, Hatiku dengan kasih-Mu. haleluya. Bentuklah hati Perbaharui ya menjadi Tuhan seperti-Mu. pikiran kami dengan pikiran-Mu, dengan firman-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Ubah hati kami ya Tuhan. Kudus berkenan bagi-Mu. Berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hati. Ya Tuhan, Engkau sanggup. Engkau sanggup. Menjadi ciptaan baru, Haleluya. bebas dari semua yang jahat. Ya Tuhan, bebas dari semua yang jahat. Rupa Supaya dengan kami dapatkan hidup. Kehidupan sucikanku. Kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Dan ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku. Kuduskan hatiku, Tuhan. Jika ada di antara saudara-saudari yang hari ini engkau ada di dalam pergumulan, engkau butuh dukungan doa, engkau bisa angkat tangan. Atau engkau bisa berdiri di tempat. Silakan. Nanti saya minta para pendoa mendatangi engkau dan mendukung engkau di
dalam doa. Apapun pergumulanmu hari-hari ini, supaya engkau menang, supaya engkau menjadi lebih lagi di dalam Tuhan. Ada perubahan demi perubahan. Jika ada, engkau bangkit berdiri di tempat saja, tidak usah maju ke depan, supaya engkau dihampiri. Dan ada doa-doa dari saudara-saudara seiman mendukung engkau. Silakan. Ada. Kita nyanyi lagi refnya semua. Hatiku seperti hatimu, Siapa mau diubah hatinya? kudus berkenan bagimu. Haleluya. Bagaikan emas yang murni, Oh Tuhan, bentuk hatiku, bentuk hati kami. selalu menjadi ciptaan baru. Haleluya. Bebas dari semua yang jahat, Haleluya. serupa dengan gambarmu. Haleluya. Sucikan, Saya undang semuanya bangkit berdiri. kuduskan hatiku. Kita minta sama-sama. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Kami mau dikuduskan. Kami mau jadi pribadi yang berkenan di hatimu ya Tuhan. Haleluya. Bentuk hatimu, Amin. Kami mau ya Tuhan. ku menjadi ciptaan baru. Bebas dari semua yang jahat, Amin. Bersihkan pikiran kami. rupa Bersihkan hati kami ya Tuhan. sucikan ku, kuduskan Sekali lagi. hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang Murnikan. Murnikan. Oh Tuhan Yesus. Murnikan kami. Haleluya. bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, Amin. kuduskan hatiku. Sucikan ku. Kuduskan hatiku. Haleluya. Haleluya. Kuduskan hati kami. Sucikan hati kami. Murnikan kami ya Tuhan. Kami terima pekerjaan Roh-Mu. Roh Kudus jamah kami. Sucikan
Jemaat Tuhan, jika Engkau disadarkan Tuhan, ada dosa-dosa yang ada dalam pikiran kita, ada dosa di dalam hati kita, perbuatan kita, perkataan kita, saatnya sekarang kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami, terbersit di hati kami niat yang jahat, terbersit di dalam pikiran kami, pikiran yang jahat, yang menghakimi, yang mungkin jelek kepada orang-orang tertentu. Tuhan, ampuni kami, ajar kami mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kami. Engkau berkata, biarlah 70 kali 7 kali kami mengampuni siapa yang bersalah kepada kami. Ampuni pikiran kami yang sering ingin cepat kaya, membanding-bandingkan diri kami dengan orang-orang yang kaya. Kami iri, kami benci, atau kami dendam dan sebagainya. Oh Tuhan, ampuni kami. Ampuni juga segala pikiran yang kotor, yang jorok, dan bahkan perbuatan-perbuatan kami yang tercela. Ampuni kami Tuhan. Inilah waktu yang terbaik. Ada kasih karunia-Mu di tempat ini. Ada kasih Tuhan di tempat ini. Kami mau menerimanya. Kami terima Tuhan pengampunan-Mu. Kami menyesali semua yang jahat yang kami sudah lakukan. Terpuji nama-Mu Tuhan, oleh darah-Mu yang kudus, darah Yesus mengampuni kami, melepaskan kami dari segala dosa. Hari ini kami terima penyucian-Mu, kami terima pemurnian-Mu, kami terima pengubahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami semua mengucap syukur, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari sebentar kita berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu sebentar kita akan bersyafaat. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdiri di hadapan-Mu saat ini Tuhan, merendahkan diri, mengangkat tangan bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang sedang mengerjakan sesuatu yang besar bagi bangsa kami. Mari Bapa, kami menyerahkan Tuhan pemimpin kami yang tertinggi, Bapak Presiden, dan semuanya kabinet, para menterinya Tuhan, bahkan pejabat-pejabat yang ada di daerah-daerah Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan roh takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila tanggung jawab yang sudah mereka Tuhan tanggung Tuhan, supaya mereka melaksanakan dengan baik, dengan bijaksana, tidak mementingkan golongan atau diri pribadi Tuhan, supaya mereka mengerti, mengerjakan bagiannya Tuhan bagi bangsa ini, bagi daerah-daerah yang hari-hari ini Tuhan mengalami ya Bapa, musibah, banjir bandang, gempa bumi, apapun yang hari-hari terjadi. Mari Roh Kudus, Engkau mengerjakan bagian Tuhan untuk membawa para petinggi-petinggi ini peduli kepada korban-korban yang ada Tuhan, supaya semuanya Tuhan boleh tertanggulangi, supaya mereka dapat pertolongan, supaya mereka mendapatkan Tuhan bantuan yang benar sampai kepada tujuan. Mari Bapak, hiburkan saudara-saudara kami yang ada di sana, yang mengalami Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang terus memberikan kekuatan, kemampuan bagi setiap mereka. Berikan penghiburan bagi mereka Tuhan. Boleh mereka mengalami situasi yang sulit saat ini, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Engkau akan berikan pertolongan tepat pada waktu-Mu melalui pemerintah-pemerintah yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami juga rindu untuk gereja-Mu Tuhan ikut serta ambil bagian, berdampak dimanapun Kau tempatkan gereja-Mu Tuhan, untuk menjadi sarana saluran oh Tuhan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Mari Roh Kudus, karya-Mu yang ajaib bagi gereja-Mu, bangkitkan mereka, satukan mereka Tuhan, menjadi kesatuan tubuh Kristus yang peduli bagi jiwa-jiwa yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan yang datangnya daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk gereja-Mu GKPY.
Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, keluarga-keluarga Tuhan. Mereka boleh takut akan Tuhan, hidup mengasihi Engkau, hidup menghidupi firman-Mu Tuhan. Mereka mencintai Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang mereka renungkan, baca setiap waktu supaya Tuhan iman mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Mereka hidup takut, keluarga-keluarga takut akan Tuhan, dikuatkan setiap mereka. Tidak ada lagi masalah persoalan yang membuat mereka lemah, yang membuat mereka mundur, tapi mereka bertahan oleh karena firman-Mu yang ada dalam setiap kehidupan mereka, mengajar mereka, membuat mereka semakin kuat di dalam Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, keluarga-keluarga yang hari-hari ini menghadapi masalah dan persoalan. Engkaulah jawaban satu-satunya, Engkaulah jalan keluar, Engkaulah sumber pengharapan. Biar setiap mereka hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati gereja-Mu, baik cabang, ranting Tuhan, semuanya Tuhan, bila hidup takut akan Tuhan, bila mereka Tuhan menghidupi firman-Mu dalam setiap kehidupan mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami peduli bagi orang-orang yang ada di kota kami Tangerang ini, jiwa-jiwa yang masih terbelenggu oleh ilah-ilah kegelapan, mereka yang masih terikat dengan berhala-berhala yang ada. Mari Bapa, kami berdoa bagi mereka. Kiranya terang-Mu yang ajaib menerangi hati pikiran mereka. Kiranya jalan-Mu Tuhan dipertemukan oleh mereka. Mari Bapa, kami berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di kota Tangerang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh pindahkan mereka dari kegelapan pada terang-Mu yang ajaib. Supaya mereka melihat terang-Mu, supaya mereka melihat jalan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bila gereja-Mu juga yang ada di tengah-tengah kota Tangerang ini boleh membawa terang-Mu Tuhan, membawa kemuliaan-Mu Tuhan, membawa janji-janji-Mu bagi setiap jiwa-jiwa yang hari-hari ini tinggal di dalam kegelapan. Mereka yang terikat terbelenggu oleh ilah-ilah dunia ini ya Bapa. Kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Roh-roh yang masih mengikat, membelenggu mereka. Roh-roh yang masih membutakan mata hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati mereka. Hati mereka terbuka, pikiran mereka terbuka, melihat terang jalan-Mu Tuhan. Dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa Surgawi. Bapa, terima kasih. Hari ini kami telah mendapatkan pencerahan firman-Mu. Berbuatlah, bekerjalah dalam hidup kami, ya Roh Allah. Maka saudara-saudara sebentar pulanglah, membawa damai sejahtera, sukacita, membawa terang bagi jalan hidup-Mu. Karena engkau akan mendapatkan terang yang sejati, hidup yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu berkat dari Bapa Surgawi, persekutuan di dalam anaknya Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai dengan Maranatha, kedatangannya yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk dulu saudaraku sebentar sebelum kita akhiri ibadah kita. Kita mau melihat terlebih dahulu beberapa pengumuman. Mari tim multimedia. Nanti jangan lupa saudaraku, jadi ada persembahan perpuluhan, itu ada tersedia amplop di meja pemerhati di belakang.
Dan juga saudaraku diinfokan bagi pemberkatan nikah bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan nikah di 2026 agar menghadap ke Ibu Gembala di awal Januari, ditunggu selambat-lambatnya sampai Minggu tanggal 11 Januari. Berarti hari ini saudaraku nih. Dan juga saudaraku diinformasikan ada donor darah. Jadi GKP cabang dan ranting akan menyelenggarakan donor darah yang akan dilaksanakan nanti di bulan Februari. Nanti pendaftaran Bapak Ibu silahkan ke sekretariat GKPI. Ini juga sekolah minggu, nanti di setiap minggu di jam 8 dan siangnya di jam setengah 11. Ini seperti biasa, juga ada ibadah KW Deborah di hari Selasa tanggalnya 13 dan 27 Januari di jam 10 pagi. Juga ada ibadah Bapak Muda hari Kamis 15 Januari, jangan lupa Bapak Pemuda di jam setengah 8. Nanti infonya boleh lebih detail di Bapak Kusumo. Juga doa puasa hari Sabtu tanggal 17 Januari jam 10 di ruang Bethlehem. Dan juga ibadah Ibu Muda, ibadah Kim di Sabtu 17 Januari jam 4 sore. Ini juga di ruang Bethlehem. Ini khusus untuk Ibu Muda dan ini juga untuk di Youth dan Desmod di Sabtu di 17 Januari jam 6 sore. Dan ini ada ibadah teens juga di Minggu, ibadah youth-nya tadi Sabtu, ibadah teens-nya Minggu tanggal 18 Januari jam setengah 11 di ruang Sion. Dan berikut adalah yang berulang tahun di bulan Januari, minggu kedua. Nanti tanggal 13 ada Bapak Pendeta Dani, ulang tahun, tanggal 13. Oke, demikian pengumuman kita pada minggu pagi hari ini. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Kita akhiri dengan lagu Terima Kasih Yesus, mari kita bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita.